Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Cek Guleni, tempat kita belajar dan berbagi. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bilangan bulat. Nah, di sini kita akan belajar bilangan apa saja yang termasuk bilangan bulat, apa saja yang bukan. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara menambahkan atau menjumlahkan bilangan bulat dan mengurangkan bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak ibu pikir, apa yang anak-anak ketahui tentang bilangan bulat positif dan negatif? Nah, apakah sebelum belajar hari ini anak-anak ibu sudah mengetahui apakah ada bilangan negatif dan positif? Nah, coba disebutkan bilangan apa saja yang termasuk bilangan negatif dan positif. Kemudian, di mana biasanya anak-anak ibu menemukan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, di mana? Nah, kita lanjut. Hari ini tujuan kita adalah memahami konsep bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian kita juga akan menguasai operasi bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Oke, siap-siap ya. Jadi, apa sih itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri atas, karena di sini ada kalimat himpunan, maka ada anggotanya ya. Contoh, terdiri atas bilangan bulat positif yang pertama nih, ada bilangan positifnya. Contoh anggotanya adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada bilangan 0. Nah, anggotanya adalah 0 itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bilangan negatif. Contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu bisa menyebutkan contoh bilangan bulat positif yang lainnya? Nah, kemudian apakah anak-anak ibu juga sudah bisa menyebutkan contoh bilangan bulat negatif yang lainnya selain dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3? Nah, kita lanjut materi berikutnya. Ini adalah gambar garis bilangan. Tentu anak-anak ibu sudah pernah bertemu di tingkat sekolah dasar. Nah, letak bilangan bulat secara berurutan dari kiri ke kanan dapat menggunakan garis bilangan. Jadi, di sebelah sini adalah kiri dan kanannya ada di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, bilangan negatif terletak di sebelah kiri dan yang negatif adalah ini. Oke? Nah, yang perlu anak-anak ibu pahami, dia tidak berhenti sampai di negatif 5 ini ya. Dia ada sampai tak hingga. Jadi setelah negatif 5, ada negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif atau bilangan bulat positif. Sedangkan 0-nya ada di tengah. Nah, di sebelah kanan ini juga sama. Tidak berhenti hanya di angka 5, tapi dia ada sampai tak hingga. Ada angka 6, 7, 8, dan seterusnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan yang positif terlebih dahulu. Nah, bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, ini adalah contohnya. Tadi di garis bilangan anak-anak ibu sudah melihat ada angka 1 di sana. Di sana juga ada angka 2. Apakah anak-anak ibu melihat angka 10 di sana? Jawabannya tidak ya. Tapi sudah ibu tekankan angkanya tidak berhenti di angka 5. Jadi garis bilangan itu panjang hingga tak terbatas. Jadi tidak ada batasannya. Nah, maka ibu sebutkan tadi tak hingga. Jadi setelah angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, jadi 10 juga termasuk bilangan bulat positif atau bilangan positif. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah atau keuntungan. Oke? Nah, kita lanjut ke bilangan yang negatif. Nah, bilangan negatif tadi berada di sebelah kiri 0 dan nilainya lebih kecil dari 0. Tadi bilangan yang positif itu lebih besar. Sekarang yang negatif dia lebih kecil dari 0. Jadi kalau ditanya lebih kecil mana, negatif 10 atau 0? Jawabannya ya, lebih kecil negatif 10 dari 0. Berarti bisa kita masukkan tanda untuk menjelaskan negatif 10 lebih kecil. Kita buatlah tanda kurang dari, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh bilangan-bilangan atau angka-angka yang termasuk ke dalam bilangan negatif.
Di sini ada negatif 1, negatif 5, negatif 20. Nah, semakin ke kiri, angkanya akan semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi, jika anak ibu bandingkan negatif 20 dan negatif 5, maka negatif 20 dan negatif 5 itu kita letakkan tanda apa di sini? Iya, kurang dari. Karena negatif 20 berada di sebelah kiri dari negatif 5. Nah, dari negatif 5, maka negatif 20-nya lebih kecil atau kurang dari. Nah, biasanya bilang-bilangan negatif ini digunakan untuk menunjukkan kerugian atau suhu yang dingin. Nah, kalau di rumah anak-anak ibu memiliki AC atau pendingin ruangan, agar suhunya itu, agar ruangan anak-anak ibu itu dingin, maka kita akan meletakkan suhunya di angka negatif. Nah, tapi kalau di daerah-daerah yang sudah dingin, mereka akan meletakkannya suhunya yang positif. Itu bedanya ya. Ini namanya bukan pendingin ruangan lagi, tapi pemanas ruangan. Nih, di daerah-daerah yang memiliki suhu-suhu yang ada suhu dinginnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang positif nih, di sini misalnya jumlah uang yang anak-anak ibu miliki atau jumlah siswa di kelas. Nah, itu bilangan positif. Tapi yang negatif, jika anak-anak ibu punya hutang di sekolah atau di kantin, nah itu termasuk hal yang negatif. Kemudian ada suhu yang di bawah 0 derajat. Nah, mungkin di daerah kutub seperti itu ya. Baiklah, kita masuk ke aturan penjumlahan. Yang pertama itu ada bilangan positif ditambah dengan positif. Maka hasilnya juga positif. Nah, ini hal yang sudah biasa anak-anak ibu temukan di tingkat sekolah dasar. Angkanya sama-sama positif. Ini contohnya, ada 5 ditambah 3. Nah, kita akan menghitungnya seperti biasa. Anak ibu bisa langsung menjawabnya dengan 8. Nah, kemudian yang nomor 2, kemungkinan anak-anak ibu baru bertemu di tingkat SMP nih. Bilangan negatif ditambah dengan negatif. Maka hasilnya ini akan negatif. Contoh, negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Maka hasilnya negatif 6. Kalau dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal nih tadi kita sudah ada nih di kehidupan sehari-hari itu bisa diibaratkan dengan hutang ya. Nah, kalau misalnya anak-anak ibu punya hutang nih, punya hutang misalnya Rp2.000 di kantin, anak ibu hutang 2.000. Oke, tadi di atas dijelaskan kalau hutang itu negatif ya. Hutangnya 2.000. Hutangnya 2.000. Kemudian anak-anak ibu hutang lagi nih. Besoknya hutang lagi 4.000. Nah, maka berapa sih jumlah hutang anak-anak ibu sekarang? Oke, jadi karena kita hutang belum dibayar, kemudian hutang lagi, maka hutang anak-anak ibu logikanya akan bertambah. Jadi hasilnya akan tetap hutang. Seperti itu ya. Jadi jika negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya tetap negatif. Seperti itu logikanya. Maka hutang anak-anak ibu sekarang ada 6.000 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke aturan berikutnya. Yang nomor 3, ada bilangan positif ditambah dengan negatif. Nah, ini yang akan membuat bingung anak-anak ibu ke depannya nih. Jadi harus benar-benar dipahami. Aturannya adalah bilangan positif ditambah negatif. Kurangkan nilainya. Nah, kurangkan nilai absolutnya, nilainya saja. Tanpa memandang ada tanda negatif atau positif. Nah, di sini contohnya ada 7 ditambah negatif 3. Oke, tinggal kita kurangkan saja di sini. Meskipun itu ada tanda tambah di sana, meskipun soalnya itu ditambah, tapi tetap kita harus kurangkan. Seperti itu ya. Kemudian gunakan tanda nilai terbesar. Nah, di sini anak-anak ibu perlu melihat karena ada 7 tambah negatif 3. Nah, di aturannya diminta kurangkan nilai absolutnya. Jadi nilainya saja yang dikurangkan tanpa memperhatikan tanda negatif ini. Jadi kita tinggal kurangkan 7 dikurang 3. Jadi angka yang besar dikurang angka yang kecil. Seperti itu ya. Tetap angka yang besar dikurang angka yang kecil. 7 dikurang 3 itu berapa? Hasilnya 4 ya. Kemudian untuk mengetahui apakah
hasil 4 ini positif atau dia bernilai negatif, perlu kita ingat lagi aturan selanjutnya. Gunakan tanda nilai terbesar. Jadi, kita perlu memperhatikan angka mana yang terbesar. Apakah 7? Apakah angka 3? Jika angka 3 yang lebih besar, maka kita akan menggunakan tanda negatif di angka 4. Tapi, jika angka 7 yang besar, maka tidak ada tanda negatif di angka 7. Nah, sekarang angka mana yang lebih besar? Iya, angka yang besar adalah angka 7. Jadi, di jawabannya tidak perlu ada tanda negatif. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini aturan pengurangan. Ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, jika anak-anak ibu bertemu dengan operasi pengurangan, contoh 5 dikurang 3. Nah, sebenarnya anak ibu bisa langsung menjawab ya, 5 dikurang 3 itu ya 2 ya. Ini bukan hal yang sulit begitu ya. Nah, tapi kita harus mengubahnya. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi penjumlahan? 5, kemudian ditambah, kemudian bilangan berikutnya itu menjadi bilangan negatif. Kita kurung, buka kurung, kemudian negatif 3, tutup kurung. Nah, di sini kita tinggal mengikuti aturan penjumlahan tadi yang di poin ketiga ini. Nah, di sini kita ikuti lagi aturannya ya. Kita lihat angkanya kita kurang, 5 kurang 3 itu berapa? Ya, 5 kurang 3 itu 2. Kemudian kita perhatikan apa? Ya, kita perhatikan angka mana yang terbesar. Karena yang terbesar itu adalah angka 5 ini, dan angka 5 itu bukan bilangan negatif, tidak ada tanda negatifnya, maka jawabannya adalah positif. Oke? Sampai di sini paham? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan dalam kehidupan. Contoh, suhu udara. Suhu udara itu misal nih ada negatif 5 derajat Celcius, ada positif 30 derajat Celcius. Nah, ini suhu derajat ini anak-anak ibu bisa cek, atau kita menggunakan termometer untuk cek suhu air, misalnya seperti itu. Oke, kemudian perhitungan laba dan rugi. Nah, keuntungan, kerugian. Kalau untungnya berarti positif, kalau ruginya berarti negatif. Kemudian ketinggian tempat. Nah, biasanya kalau orang naik gunung itu kan ada tuh ketinggian berapa kaki di atas permukaan laut. Nah, itu menjadi nilai atau bilangan positifnya. Tapi kalau yang negatifnya seperti apa? Ya, negatifnya berada di bawah permukaan laut. Misal negatif 100 meter di bawah permukaan laut seperti itu. Ini bisa jadi menentukan posisi misalnya kapal selam seperti itu ya, berada di negatif 100 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi di bawah permukaan laut itu bisa kita misalkan dengan angka negatif, sedangkan di atas permukaan laut itu angka yang positif. Oke, saatnya kita berlatih. Di sini ada pertanyaan, bilangan negatif 7 termasuk ke dalam jenis bilangan apa? Ayo, bilangan apa? Yang pertama itu bilangan positif, yang kedua itu bilangan 0, yang ketiga bilangan negatif, yang keempat itu bilangan prima atau A, B, C, D. Oke, silakan dipilih. Sudah ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah bilangan negatif. Oke, jadi tadi kita sudah belajar garis bilangan dan negatif di tengah itu 0, kemudian ke kiri itu adalah bilangan negatif, kemudian ke kanan adalah bilangan positif ya. Jadi karena ini negatif, ada tanda negatifnya, maka negatif 7 adalah termasuk bilangan negatif. Lanjut pertanyaan berikutnya. Hasil dari 6 ditambah 4. Hasil dari 6 ditambah negatif 4 adalah, bagaimana aturan kita tadi? Masih ingat? Oke, jadi aturan kita tadi adalah perhatikan angkanya dulu ya.
kita kurangkan angkanya. Meskipun di sini tanda tambah, tetap harus kita kurangkan. 6 dikurang 4 itu berapa ya? Ya, 6 dikurang 4 itu hasilnya 2. Kemudian, bagaimana kita tahu 2 ini akan menjadi bilangan positif atau negatif? Caranya adalah kita akan melihat bilangan mana yang lebih besar. Apakah 6? Apakah 4? Nah, kalau yang lebih besarnya 6, karena 6 itu bilangan positif, maka jawabannya adalah positif. Tapi kalau yang lebih besar itu angka 4, maka jawabannya adalah negatif. Jadi mana pilihan anak-anak ibu nih? A 10, B negatif 2, C 2, D negatif 10. Oke, tara. Yep, benar. Jawabannya adalah 2. Karena 6 dikurang 4, 2. Kemudian 6 dengan 4 itu lebih besar angka 6. Dan angka 6 ini adalah bilangan positif. Maka jawabannya adalah positif 2. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut. Nah, di antara pertanyaan berikut yang bukan contoh bilangan bulat adalah, tadi kita sudah belajar garis bilangan ya. Di tengah ada bilangan apa? Ya, di tengah itu ada 0. Di sebelah kanan kita ada apa? Ada yang positif. Ini 0, kemudian ini yang positif. Kemudian di sebelah kirinya tadi ada ya bilangan negatif. Jadi yang bukan adalah yang mana? Apakah A, B, C, D? Kita lihat bersama jawabannya. Nah, yang bukan bilangan bulat adalah opsi D, yaitu 7,5. Nah, siapa yang tahu nih 7,5 termasuk ke dalam bilangan apa? Oke, silakan jawab di kolom komentar ya. Kita lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Suhu di sebuah pegunungan adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian naik 7 derajat. Suhu akhirnya adalah, nah bagaimana nih? Kalau naik, kira-kira itu tandanya apa ya? Naik. Iya, naik itu berarti ditambah ya. Jadi negatif 5 kita kurung ditambah 7 sama dengan. Nah, kita ingat lagi aturan dalam penjumlahan, angkanya kita kurang. Tuh, dari angka yang besar ya, angka besarnya 7 kurang 5. Nah, berapa 7 kurang 5? Oke, jawabannya 2. Kemudian, kita perhatikan apa lagi? Yap, kita perhatikan bilangan mana yang lebih besar. Karena lebih besar yang angka 7, dan angka 7 itu positif, maka jawaban akhirnya juga positif. Oke, terus apakah anak-anak ibu sudah bisa menemukan jawaban untuk soal berikut ini? Nah, jawabannya adalah, ya jawabannya adalah 2 derajat Celcius. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut. Oh, ternyata materi kita sudah habis. Oke, tugas anak-anak ibu adalah membuat resume atau ringkasan dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian tugasnya dikumpul di kertas 1 lembar. Bye, sampai ketemu lagi di channelnya Cek Guleni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.